Shalom dan selamat pagi saudaraku. Mengucap syukur buat hari yang baru dan kembali kita boleh mendapat kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sediakan pada pagi hari ini. Pagi ini kami datang dengan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami, Tuhan, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Tema kita pagi ini adalah tamu yang tak terduga. Firman Tuhan diambil dari Lukas 19 ayat 2-5. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Zakheus pernah menjadi seorang yang kesepian. Ketika sedang berjalan-jalan di tengah kota, ia bisa merasakan tatapan benci orang-orang yang tertuju kepadanya. Namun hidupnya kemudian berubah total. Ya, ini adalah Zakheus, si kepala pemungut cukai yang pernah memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Apa yang mendorong Zakheus untuk memanjat pohon itu? Di mata orang Yahudi, para pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat karena membebankan cukai yang tinggi dari bangsanya sendiri demi kepentingan kekaisaran Romawi. Namun Yesus dikenal secara luas senang menerima orang-orang yang seperti para pemungut cukai. Zakheus sendiri mungkin bertanya-tanya, apakah Yesus mau menerima dirinya juga? Akan tetapi, karena tubuhnya yang pendek, ia tidak berhasil melihat Yesus di antara kerumunan orang banyak. Mungkin tujuannya memanjat pohon itu memang untuk mencari Yesus. Sesungguhnya Yesus pun sedang mencari Zakheus. Ketika Yesus tiba di dekat pohon yang dipanjat Zakheus, dia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Yesus memandang sangat perlu dirinya bertamu di rumah seorang pendosa yang dikucilkan orang. Saudaraku, bayangkan, Sang Juru Selamat dunia ingin meluangkan waktu bersama seorang yang dijauhi masyarakat. Apakah yang perlu dipulihkan dalam kehidupan kita? Entah itu hati kita, hubungan kita, atau kehidupan kita. Sama seperti Zakheus, kita boleh berharap kepada Tuhan. Yesus tidak akan pernah menolak kita saat kita datang kepadanya. Dia sanggup memperbaiki apa yang telah rusak, memulihkan yang terhilang, dan memberikan arti dan tujuan baru bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Hubungan apa saja dalam hidup kita yang perlu dipulihkan oleh Tuhan Yesus? Selidiki hati kita, apakah layak kita dipulihkan? Datanglah kepada Tuhan, karena Dia
tidak pernah menolak kita sekalipun manusia sering menolak dan membenci kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, dan mau menerima kami apa adanya. Tuhan, pulihkan kami pagi ini, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.